Di Jepang lebih mudah cari kerja daripada di Indonesia sendiri. Gimana enggak? Orangnya aja makin tahun makin menurun jumlahnya. Kebalikan dengan Indonesia ya, yang jumlah orangnya lebih banyak daripada lapangan kerjanya sendiri. Aku bakal bahas kenapa Jepang kok bisa sampai di titik sekarang yang dimana sangat butuh tenaga kerja. Jadi kamu simak sampai akhir ya. Jepang terkenal sedang mengalami krisis populasi, di mana penduduk tuanya lebih banyak daripada anak mudanya. Hal ini karena angka kelahiran di Jepang semakin lama semakin menurun tiap tahunnya. Banyak orang Jepang yang nggak mau nikah karena berbagai macam alasan. Contohnya, ketika cowok dan cewek Jepang sama-sama lulus sekolah, mereka mau fokus ke karir dulu baru menikah. Saat cowoknya sudah matang, cowok ini biasanya cari cewek yang lebih muda. Sedangkan cewek yang lebih muda itu masih fokus ke karirnya, sehingga nggak pernah ketemu nih antara cewek dan cowoknya yang cocok. Ada alasan lain juga, seperti orang Jepang yang terkenal individualis. Mereka nggak mau menikah karena nanti akan keluar biaya untuk keluarga dan anak juga. Mereka ingin uang yang dihasilkan untuk dipakai untuk diri sendiri. Sampai-sampai, pemerintah Jepang pun memberikan subsidi ketika melahirkan untuk mendorong orang Jepang untuk reproduksi. Untuk itu, meskipun Jepang ini salah satu negara yang memproduksi banyak film porno, namun angka kelahirannya sangat kecil. Bisa jadi seperti mindset banyak orang Jepang yang hanya ingin bersenang-senang dan tidak menganggap pacaran itu tujuannya harus untuk menikah. Nah, dari hal inilah Jepang yang lama-lama kekurangan anak mudanya. Di satu sisi, bagi orang asing zaman sekarang, jika ingin ke Jepang semakin mudah caranya. Jepang mengeluarkan banyak visa. Di tahun 1993 mengeluarkan visa magang, tahun 2019 mengeluarkan visa Tokutei no, sehingga lulusan SMA atau SMK yang tidak bisa kerja di Indonesia, bisa kerja di Jepang dong. Ya meskipun visa magang ini sudah dihapus ya sebenarnya perbaruan lah ya, pembaruan sistem. Selain itu bagi yang punya gelar pun bisa juga kerja kantoran yang ada di Jepang. Yang mau magang di kantoran juga bisa, namanya virtual internship. Zaman sekarang sudah gampang cari kerja di Jepang. Apalagi setelah corona, makin lama ya makin gampang. Jepang banget dengan mengeluarkan banyak visa kerja untuk orang asing. Mereka itu sebenarnya sangat butuh tenaga kerja asing untuk kerja di Jepang. Sekarang aja ada total 5 juta lowongan kerja yang ada di Jepang. Dan rata-rata kamu akan diajarkan itu pasti dari nol. Sedangkan di Indonesia ada 8 juta pengangguran. Cocok banget kan? Orang di Indonesia yang mau kerja ke Jepang. Nah, karena jelas kebalik ya. Di Jepang itu rata-rata pekerjaan diajarkan dari nol. Meskipun kamu tamatan SMA, SMK, S1 sekalipun, tetap diajarkan dari nol. Kalau di Indonesia kan emang budayanya beda. Mereka lebih melihat pengalaman kamu, sudah berapa tahun. Jadi, biasanya ketika buka lowongan, mereka mencantumkan minimal pengalaman berapa tahun gitu di bidang ini. Nah, jadi intinya, kamu jangan khawatir gak bisa dapat kerja di Jepang. Yang penting itu, kamu belajar bahasa Jepang dulu. Karena gimana-gimana, kamu bakal komunikasi dengan orang Jepang. Dan orang Jepang itu sedikit banget yang bisa bahasa Inggris. Jadi pasti mayoritas pakai bahasa Jepang. Semangat buat kamu yang mau kerja di Jepang. Semoga konten kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah konten apa lagi yang kamu ingin aku bahas.